Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar daring ya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang gugus fungsi senyawa karbon, bagian asam karboksilat dan ester. Selamat belajar. Asam karboksilat dan ester memiliki rumus umum CnH2nO2 dan berisomer fungsi. Rumus umum asam karboksilat adalah RCOOH, dengan R adalah alkil dan COOH adalah gugus karboksil. Ciri khusus dalam asam karboksilat adalah terdapatnya gugus karboksilnya, yaitu COOH. Karboksil diambil dari karbonil, yaitu CO, dan hidroksil OH. Tata nama asam karboksilat secara yupak. Yang pertama, pemberian nama asam karboksilat dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana dengan oat dan diawali dengan kata asam. Contoh pada metana menjadi asam metanoat, etana menjadi asam etanoat. Yang kedua, tentukan rantai utama, yaitu rantai dengan jumlah atom yang paling panjang yang mengandung gugus karboksil. Kita lihat pada contoh, ada 5 rantai utama, yaitu kalau 5 namanya pentanoat. Yang ketiga, menentukan substituen yang terikat pada rantai utama atau cabangnya. Kita lihat cabangnya ada CH3. Kalau CH3 berarti namanya metil. Yang keempat, penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karboksil. Jadi dari COOH menghitungnya. Ada berapa? Ada 5 atom C sebagai rantai utama. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda, maka penulisannya disusun berdasarkan abjad. Yang keenam, semua nama asam karboksilat ada penambahan kata asam pada awal nama senyawa. Nama trivial dari asam karboksilat. Penamaan yang didasarkan dari sumber penghasilnya. Yang pertama, tak bercabang. Kalau C-nya 1 namanya asam format, C-nya 2 namanya asam asetat, dan C-nya 3 namanya asam propionat, dan seterusnya. Yang kedua, bercabang. Langkahnya yang A, menentukan rantai utama. Yang kedua, menentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang C, penamaan kata asam di awal. Yang D, penomoran substituen atau cabang dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karboksil dengan tanda huruf alfa, beta, gamma. Contohnya pada senyawa berikut ini ada 5 rantai utama dengan alfa, beta, dan gamma. Cabangnya ada di beta dan gamma dengan metil, maka namanya asam beta gamma dimetil valerat. Cara pembuatan asam karboksilat. Yang pertama, menggunakan oksidasi alkohol primer. Yang kedua, karbonasi preaksi Grignard. Yang ketiga, oksidasi alkil benzina. Dan yang terakhir, hidrolisis senyawa nitril. Reaksi-reaksi asam karboksilat. Yang A, reaksi dengan basa.
reaksi asam karboksilat dengan basa maka akan menghasilkan garam dan air. Contohnya CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Yang B, reaksi reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium hibrida maka akan menghasilkan alkohol primer. Contohnya asam etanoat maka akan menghasilkan etanol plus air. Yang C, reaksi dengan tionil diklorida maka akan membentuk asam klorida, hidrogen klorida, dan gas belerang dioksida. Yang D, reaksi esterifikasi. Dengan alkohol, asam karboksilat akan membentuk ester yang nanti akan kita pelajari tata namanya setelah asam karboksilat ini. Yang E, dengan amonia, maka asam karboksilat akan membentuk amida dan air. Yang F, dekarboksilasi. Pada suhu tinggi, asam karboksilat terdekarboksilasi. Yang terakhir, reaksi halogenasi. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen dengan katalisator fosfor membentuk asam trihalida karboksilat dan hidrogen halida. Kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam formiat itu sebagai penggumpal getah karet, pemusnah hama, pelapuk kayu, dan pembentuk karat pada besi. Kegunaan yang kedua yaitu asam asetat dapat digunakan untuk mengolah makanan dan penahan warna agar tidak luntur. Yang ketiga, asam stearat itu dipakai dalam pembuatan lilin. Dan natrium benzoat, garam, dan asam karboksilat digunakan sebagai pengawet makanan. Ester merupakan salah satu turunan asam karboksilat yang memiliki rumus RCOOR dengan R atau R aksennya sebagai alkil dan COO merupakan gugus fungsi dari ester. Tata nama ester secara yupak. Dalam pemberian nama ester diawali dengan menyebutkan nama alkil yang menggantikan atom H pada COOH pada asam induknya. Kemudian diikuti nama asam tersebut, tetapi tidak menggunakan kata asam. Langkah yang pertama, tentukan jenis alkil dan nama asam karboksilat yang terdapat pada struktur. Contoh, kita melihat cabang yang ada pada OR aksen. Itu ada cabang CH2CH3 namanya etil. Asamnya ada 2, maka namanya etanoat. Jadi pada ester namanya menjadi etil etanoat. Yang kedua, urutan penulisan diawali nama alkil, kemudian nama asamnya tanpa kata asam. Contoh, cabangnya ada etil pada etanoat, maka namanya menjadi etil etanoat. Tata nama trivial pada asam karboksilat. Tentukan jenis alkil pada nama asam karboksilat atau nama trivialnya yang terdapat dalam struktur. Contohnya, jika cabangnya namanya CH2CH3 namanya etil dan asam dengan C2 itu namanya asetat, maka namanya menjadi etil asetat. Cara pembuatan ester yang pertama, mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol dengan menggunakan katalis asam. Yang kedua, mereaksikan asam klorida dengan alkohol.
Yang ketiga, mereaksikan anhidrida asam dengan alkohol. Reaksi pada ester. Yang pertama ada reaksi hidrolisis. Yang kedua, ester juga bereaksi dengan air pada suasana asam, menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Dan yang ketiga, ester bereaksi dengan basa kuat akan menghasilkan garam, asam karboksilat, dan alkohol. Kegunaan ester dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu digunakan sebagai esen sintetis yang beraroma buah-buahan. Contohnya ada etil asetat yang rasanya pisang, amil asetat yang rasanya nanas, dan sebagainya. Yang kedua, amil asetat itu digunakan sebagai pelarut damar. Yang ketiga, bahan pembuat, perekat, dan cat emulsi. Yang keempat, bahan pembuat kain. Dan yang kelima adalah minyak banyak digunakan untuk pembuatan sabun. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Semoga virus COVID-19 lekas berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.